sekarang ini kita belajar yang kedua. Yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Berbedanya di mana? Berbedanya ini. Ya. Berbedanya adalah di sini. Kita perhatikan. Oke, berbedanya di sini. Ya. Kalau yang pertama tadi itu yang diketahui adalah apa itu, muatan 1, 2 itu diketahui. Sekarang yang ini itu hanya dituliskan identik, A dan B itu identik. Nah, A dan B ini menghasilkan gaya sebesar 1,6 ton, ya kan? Nah, keduanya terpisah sejauh 3 cm. Berapa besar masing-masing muatan A dan B? Maka dari itu cara menuliskannya diketahui. Jadi kalau saya tuliskan yang ini adalah F-nya yang diketahui, yang berikutnya adalah ini adalah R, jarak. Otomatis kita lihat, nah F-nya gaya kolomnya 1,6, jaraknya 3 cm atau 0,03. Nah, ini kalau kita tulis dengan bentuk eksponen seperti yang pertama tadi, itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2, ya, satuannya meter. Jadi begitu kalau kita tulis, ya. Oke, tetap rumus yang digunakan tetap sama, ya, rumus yang digunakan tetap sama. Ini cuma nanti yang dicari yang mana? Yang dicari adalah yang ini yang dicari. Nah, ini yang dicari, ya, yang ditanda tangan. Dicari, silakan dicari. Nah, perlu saya jelaskan lagi. Maksud kata-kata muatan identik itu ya sama. Jadi kalau A2 ya B2, kalau A3 ya B3, itu namanya identik, sama, ya. Oke, kita lihat sekarang yang berikutnya, tayangan yang berikutnya. Oke, kita pindah ke di sini. Oke, sebentar ya, saya habis mengambil penanya harus saya ambil dulu. Oke, nah rumusnya ini kan, ya, nih rumusnya tadi. Oke, yang dicari kan ini yang dicari, yang ditanda tanya, ya. Kalau kamu mau nyari ini secara rumus, salah, ya. Ini bisa dirubah, dalam rumusnya dirubah dulu juga boleh, langsung dikalikan juga boleh seperti ini. Karena yang diketahui ini adalah F-nya 1,6 dimasukkan, K-nya sudah masukkan. Terus, nah, yang mau dicari ini adalah Q-nya. Q-nya ini ya, ini yang nanti dicari, ya, dicari. Jadi kalau mengendaki apa ini rumusnya itu kita rubah, ya, kita rubah. Jadi yang pertama itu adalah ini kita ya pembagi supaya sama, nanti kita kalikan di sini, kita pindahkan ke sana, ya. Sehingga hasilnya kalau saya tulis F kali yang sudah ada itu adalah, ya, R kuadrat, ya. Kita tulis R kuadrat
sama dengan, ya kan, yang ini karnya kali atau titik dot Q 1 kuadrat, karena ini bernilai kuadrat bisa, karena ini yang dicari, ini yang kita cari, kita lingkari, kita cari, makanya munculnya nanti begini, sama dengan Q kuadrat sama dengan ya F kali R kuadrat. Nah, ini tadi kan letaknya di sini, kita balik sekarang, dibagi K, ya kan, dibagi K. Untuk menghilangkan kuadratnya ini, supaya hilang, kita sama munculkan di sini. Sehingga kalau hanya Q saja, Q sama dengan Q saja, maka ini harus diakar. Jadi harus muncul gitu, akar. Ya, akar apa? F kali R kuadrat dibagi K. Maka munculnya ini. Ya, munculnya F nya 1,6, makanya ya 1,6 kali 10 1,6 dibagi ya, R nya R kuadrat, R nya kuadrat. Jadi nah ini kan 3 kuadrat, maka di sini 3 pangkat 2. Ini sebenarnya asalnya dari 3 pangkat 2 yang angkanya ini di bawahnya R, ya, ini R kuadrat, sehingga nilainya 9. Nah, 10 pangkat min 2 kalau dikuadratkan 10 pangkat min 4. Udah ya, beres. Terus di bawah tetap nilainya ini tadi, K ini tadi. Ya, ini nilainya di sini. Ya, di sini. Nah, oke. Kalau sudah beres semua, nah baru muncul angka ini 1,6 kali 10 pangkat min 13. Dari mana? Nah, ini keduanya kita menggunakan rumus yang tadi, 10 min 4 dikurangi, nah ini dikurangi berapa ini? Ini berapa ini? 9, min 9. Ya, kita nilai yang atas saja, yang atas berarti min 4 dikurangi 9 dengan min 13. Nah, 13 nya muncul di sini, ya kan? Nah, ini untuk menghasilkan Q saja, makanya ini ada akar 1,6 kali 10 pangkat min 13. Supaya mudah, itu sebenarnya adalah 1,6 tadi dikalikan 10, jadi sama dengan 16, tetapi bilangan pengalinya dibagi 10, maka ketemunya adalah min 14, ya kan, min 14. Jadi kalau Pak Agus belum tulis, caranya begini ya, tuliskan ya, tulis 1,6 ya, kali 10 itu sebenarnya 10 pangkat 1 di
dikali 10 pangkat min 13 min 1. Min satunya ya ini, min satunya miliknya kita. Ini kalau dikalikan kan sama dengan 0. Sesungguhnya 0 pangkat 0 itu sama dengan 1. Makanya tidak ada nilainya. Nah, ketika ini diselesaikan, ini sama dengan min 14 ya. Sehingga muncul angka min 14. Akar 16 berapa? Nah, akar 16 itu ya sama dengan 4. Terus akarnya min 14 pasti bisa. 14 dibagi 2 ketemunya adalah 7 ya. Sehingga nilai akhirnya adalah 0,4 mikrocoulomb. Dari mana? Padahal nilainya kayak ini tadi. Kok hasil akhirnya 0,4 mikro? Itu sebenarnya begini ya, kalau kita bahas lagi 4 ya kali 4 dibagi ya kan, dibagi 10 dikali 10 pangkat min 6 ya kan? Kalau ini sebenarnya kan 10 pangkatnya pangkat 1 kan, yang ini pangkatnya 1. Sehingga kalau nanti ini digabung, nah, kembali lagi 10 pangkat min 6 min 1. Munculnya kan begitu, min 1. Min 1 itu sama dengan ya ini kan, kembali lagi sama dengan 7. Min 7. Nah, ini angka ini tadi di depan kita sudah belajar, ini namanya mikro atau ditulis ini. Nah, seperti ini, mikro apa ini? Maka nilainya adalah 0,4 mikrocoulomb. Oke ya. Nah, oke. Baik, mungkin itu yang bisa Pak Agus sampaikan pada kesempatan pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pencerahan ini dan bisa mengerjakan latihan soal. Silahkan dikerjakan latihan soalnya dan segera diupload ke e-learning supaya nanti Pak Agus cepat bisa mengkoreksi ya. Jangan tunda-tunda. Kalau nanti ditunda-tunda ya, kalau kesempatan kalian lebih lama, kalau enggak ya, kalian bisa nanti pekerjaannya bisa terbengkalai. Terus kemudian yang kedua, kalau cepat penilaiannya pun juga akan lebih baik dibanding yang mengumpulkannya di rekam. Oke ya. Jadi itu yang bisa Pak Agus sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.